Dari pikiran itu secara alami udah ditanamkan semenjak kita kecil. Itu di Indonesia kita kecil, kita sekolah, setelah sekolah kita cari kerja, setelah kerja kita kan berkeluarga. Itu mayoritas kehidupan seperti itu kan di Indonesia. Kalau ada satu orang yang melenceng, itu akan dikritik ya. Ini biasa. Nggak main ini lagi. Apa? Nggak main ini. Enggak, lagi Asik. enggak. That's me too, tell Lucy. Hi, Lucy. Ai đã không bài nó đã cộng đi đó thôi. Ladies and gentlemen, will you please? Halo semuanya, salam dari Liverpool. Kembali lagi bersama Satria on the channel. Lihat baju saya, baju timnas Inggris, tim bola. Alright, saya dapat kabar yang tidak mengenakan, yaitu parking charge. Parking charge ini adalah kalau kita parkir tidak bayar terus nggak tahu parkir di tempat mana. Well, lebih stupid ya. Cuman ini kan pengalaman satu kali dalam seumur hidup. Tanpa ada pengalaman seperti ini, mungkin kedepannya saya nggak hati-hati lagi. Jadi ya, pengalaman seperti ini adalah untuk kehati-hatian saya ke depannya. Kenapa di sini, di Inggris ini semuanya elektronik. Jadi kita nggak tahu kapan kita kena kena denda atau segala macam. Ada kamera di mana-mana. Jadi kalau kita nggak tahu atau kita mau macam-macam, ya udah jelas mau lari kemana nggak bakal bisa. Mereka cukup lihat, ini ada, kalian lihat ini ada foto dari mobil saya. Jadi ada barang bukti. Nah, biayanya itu adalah pertama, ini adalah surat yang kedua. Surat pertama itu saya harus bayar 60 pounds, yaitu 1.200.000, tapi saya nggak bayar karena saya nggak tahu, suratnya nggak saya buka. Jadi suratnya di tanggal 1 dikirim, hari itu harus bayar. Tapi kalau nggak, mereka kirim lagi 2 hari setelah itu. Yang ini, yang yang barusan, itu saya harus bayar nambah lagi 40 pounds, jadi 100 pounds. Jadi totalnya 2 juta buat bayar denda parkir yang cuma 49 menit saya parkir di sana. Ya, itulah kehidupan di Eropa. Jadi kita nggak bisa macam-macam, guys. Nah, kalau kita nggak bayar, ya nanti kita akan dibawa ke pengadilan. Pasti ini bawa nambah lagi pengadilannya, kita yang bayar. Kalau kita kalah, kita yang bayar semuanya, makin berabe, makin pusing. Jadi ya udah, saya bayar aja. Semua orang kayak gitu sih, bayar semua di sini. Nggak ada yang nggak. Anyway, ya ini saya mau melanjutkan kisah saya, yaitu saya udah dapat visa dan terbang ke Inggris. Nah, nyampe di Inggris ini, guys, saya waktu itu memikirin bukan uang lagi, karena kalian tahu dari episode berikutnya saya udah hunting cari uang, ngumpulin uang. Kalau ini saya memikirkan masa depan, yaitu kelanjutannya gimana ini. Karena saya visanya visa student, jadi saya harus bikin strategi. Karena saya lihat di aturan Inggris atau di UK ini, kalau kita sudah 5 tahun di sini, kita dapat permanent resident, PR ya kan. Tapi selagi aturan ini tidak berubah, ya mudah-mudahan ya kan. Karena apa? Sama seperti Indonesia,
presidennya berubah, perdana menterinya berubah, ya aturannya juga berubah. Jadi kalau ada kesempatan, sekali kesempatan jangan disia-siakan. Nah, maka itu saya atur strategi saya. Saya maunya dulu belajar bahasa dulu, karena belajar bahasa waktu itu cuma 1 atau 2 jam sehari, paling 4 atau 5 hari dalam seminggu. Selebihnya itu saya bisa kerja. Waktu itu kerja cuma boleh 20 jam. Cuman di sini banyak liburnya. Jadi kalau libur tuh mau sepuas-puasnya kerja, nggak masalah. Nah, saya kos di tempat teman saya yang saya kenal gitu kan, waktu di Jerman, dan mereka semua teman-teman kos juga ada di sana. Di rumah ini memang khusus untuk anak kos, 4 kamar. Kamar saya yang paling kecil, saya bayar cuma 4 juta sebulan, yang lain bayar 7 juta, 8 juta standar di sini ya. Walaupun jaya pergi jauh, tidak menghilang. Jadi 4 juta is oke lah, paling-paling 2 atau 3 hari kerja bisa kebayar ya kan. Nah, kemudian biaya sekolah udah settle buat 1 tahun. Nah, kemudian itu saya harus mikirkan tahun berikutnya gimana. Akhirnya saya maunya lanjutin sekolah kursus saja dulu. Jadi kursus ini bagus strateginya, karena apa? Karena kita kursus kita bisa kerja. Jadi kita bisa nyimpan uang. Kalau saya langsung masuk ke university, 3 tahun di university di sini, S1 itu 3 tahun di sini kan. Setelah itu 3 tahun di UK saya nggak bisa perpanjang visa, dan nanti alasan saya untuk balik ke UK nggak ada. Nah, maka itu saya ambil mulai dari yang paling bawah dulu. Saya belajar bahasa Inggris, terus saya ambil lagi college, yaitu bagian accounting, sebelum saya masuk ke university. Sambil saya bekerja di, saya dulu kerja di Marks Spencer's, ada di Jakarta, terus saya bekerja di nursing home. Waktu kerja sumpah saya nggak pilih-pilih sama sekali. Macam-macam kerja saya di sini. Sebelum pergi kerja itu, saya bangun jam 4 atau jam 5 pagi, apalagi winter, nyampe minus 20 derajat Celcius, itu saya udah bangun, pergi ke tempat kerja, yaitu nyapu. Kerja saya nyapu, ngepel sampai jam 9, karena toko di sini kan jam 9 bukanya ya. Jadi semua cleaning service itu harus mulai pagi-pagi sebelum toko dibuka. Nah, gajinya, karena di sini apapun kerjaan kita udah punya standar gaji ya kan. Gajinya itu nyampe minimal, kita punya minimal di sini 150.000 per jam. Jadi kalau pagi saya kerja 4 jam atau 3 jam itu udah lumayan ya kan, udah 600.000 pagi aja sebelum saya pergi ke college ya kan. Balik dari situ saya kerja juga di nursing home, yaitu panti jompo. Nah, di panti jompo itu saya juga lagi-lagi saya nggak mau milih kerjaan, selama pekerjaan saya itu dibayar setimpal, it's okay, Jadi karena saya tahu kerjaan itu nggak akan menjadi profesi saya berikutnya. Ini hanyalah sebagai membantu saya untuk mencari uang untuk biaya saya nanti untuk kuliah ya kan. Terus saya di nursing home itu kerja ya bersih-bersih kamar juga, terus bantu di kitchen. Nah, asal kalian tahu, saya ini cerita ini tidak pernah saya ceritain sama siapapun sedetail ini. Kenapa? Misalnya ada masalah di sini, namanya kehidupannya pasti ada masalah, atau kerja keras, capek segala macam, nggak ada saya pernah nelpon ke keluarga atau bilang, oh saya selalu paling-paling cerita yang exciting mulu, maksudnya yang bikin agar keluarga saya atau orang tua saya itu nggak kepikiran, oh saya di sana di sini dirantau orang begini-begini, kerjanya susah ya, sampai-sampai saya itu kerja di seperti di kitchen itu ya, periuk itu saya gosok sampai habis-habis, pokoknya kerja kasar lah gitu ya. Kenapa saya nggak mau ceritain itu supaya tidak kepikiran? Jadi saya itu cerita yang enjoy-enjoy aja, yang enak-enak aja. Sampai sekarang ini juga kalau saya kangen apapun, saya nggak pernah meminta sama keluarga saya, padahal walaupun saya telepon tolong kirimin itu ini makanan dan lain-lain apa yang saya suka ya kan, pasti di ini kan dikirimkan. Cuman ya itu tadi, saya berusaha semendiri mungkin. Kalian lihat di video-video saya, apapun masakannya saya coba, enak nggak enak ya itulah udah konsekuensi kita merantau ya kan. Namun beruntungnya itu secara perasaan saya itu nggak merasa jarang ngerasa sedih, tapi nggak tahu kenapa. Karena saya kebanyakan lebih bersyukur aja sih. Saya mimpi saya udah dikasih
udah dibuktikan sama Allah, udah dikabulkan. Terus saya mau bersedih lagi atau apa namanya itu, mikir yang macam-macam lagi yang bikin saya susah. No, saya bikin ini kesempatan ini adalah suatu kesempatan saya dikasih Allah, jalan yang dikasih Allah saya harus manfaatkan semanfaat mungkin. Kenapa? Karena masih banyak teman-teman saya yang di kampung, yang kuliah segala macam belum jelas kerjaannya atau kehidupannya belum jelas, masih ada juga yang minta beli rokok ke orang tuanya. Toh saya sekarang waktu itu udah mandiri, udah bisa kirim ke orang tua juga, udah bisa bantu. Buat apa lagi saya untuk bersedih-bersedih? Mungkin sedih dengan cerita kehidupan yang lain kali ya. Anyway, berselang waktu berlanjut, ya saya tetap sekolah, mulai dari level rendah dalam bahasa Inggris, naik, dan akhirnya saya menghabiskan kalau nggak salah itu waktu 4 tahun. Bahasa Inggris 2 tahun, kemudian saya ke college juga, yaitu ambil jurusan akuntansi untuk agar saya bisa pergi ke university, masuk university kan. Karena di sini kita itu harus ada kualifikasi dulu sebelum kita ambil jurusan di university. Jadi saya ambil accounting karena saya merasa kemampuan saya dalam matematika itu lumayan. Karena waktu saya sekolah di Indonesia juga saya pelajaran matematika itu adalah pelajaran favorit saya. So, ini adalah mimpi saya menjadi seorang akuntan. Nah, kehidupan sehari-hari saya yaitu kerja, sekolah, kerja lagi, dan kerja lagi. Ada 3 kerja dalam satu hari itu pernah juga. Kemudian ya kalau ada waktu bersosial dengan teman. Nah, momen-momen yang saya tunggu itu adalah masuk ke university karena tujuan saya adalah sarjana di luar negeri atau di Inggris ini. Jadi kalau saya udah sarjana, udah dapat kerja, berarti cita-cita saya itu yang dari kecil itu udah kesampaian semua. Nah, itulah yang saya ingin gapai waktu itu. Jadi saya udah tamat sebagai accounting technician, tapi belum akuntan, yaitu level 4. Nah, level 4 itu yang salah satu syarat utamanya saya sebagai orang luar juga untuk bisa masuk ke universitas. Nah, bahasa Inggris sudah lengkap semua, terus uang udah ada selama bekerja ya kan. Nah, saya mendaftar 5 universitas di Inggris ini. Salah satunya yaitu Liverpool University, Liverpool John Moores University, Chester University, ada lagi kalau nggak salah Hope University. Kemudian ada di Manchester juga, Manchester University. Cuman saya preferensinya yaitu karena saya udah terbiasa di Liverpool ya, jadi saya memilih Liverpool, mudah-mudahan saya bisa masuk. Karena di Inggris ini kita itu tidak terbatas umur. Waktu itu kalau nggak salah umur saya udah 27 tahunan kalau nggak salah. Jadi siapapun bisa masuk university. Teman dengan anak kecil. Kebetulan saya ini orang Asia, jadi saya pun kalau jalan atau main sama anak-anak yang umur 20 tahunan di sini, saya malah yang kelihatan lebih kecil dari mereka. Mungkin secara face ya, face kita lebih lebih ke baby face kalau di sini. Tapi kalau di Indonesia mungkin udah agak tua juga sayanya. Ya, jadi di situ banyak sekali tesnya, yaitu ngarang. Di sini kebanyakan ngarang, mereka ingin melihat personalitas kita itu dari personality kita itu dari bagaimana cara kita mengarang dan apa tujuan kita untuk masuk universitas. Saya masukkan semua persyaratan udah lengkap, tinggal menunggu hasil. Dan ini semua berkat dukungan bantuan dari teman-teman saya juga. Untungnya itu saya berteman sama orang pribumi di kos itu, ya semuanya orang-orang Inggris. Jadi kalau saya punya pertanyaan baik itu dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris di sini kan beda banget ya, maksudnya ada level-level tingkatannya. Kalau kita udah ke universitas berarti level bahasa Inggris kita itu harus jauh lebih tinggi lagi, nggak dasar lagi ya kan. Kadang saya bertanya sama mereka dan mereka sangat membantu dan sangat mensupport sekali. Malahan teman saya itu mereka nggak pergi ke university, bagi mereka sangat bukan karena biaya, karena pribumi di sini mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, mereka gratis. Namanya itu adalah student loan, jadi mereka bisa berhutang ke negara untuk bayar semua biaya pendidikan mereka.
apalagi ya seperti universitas sampai mereka S1 mereka nggak perlu bayar apa-apa, malah dikasih lagi uang sama pemerintahnya. Tapi karena mereka mikir oh universitas 3 tahun, mereka merasa sebagian dari mereka ya itu menghabiskan waktu. Mereka lebih suka untuk itu langsung kerja, dapat uang langsung. Tapi nggak semuanya, tapi kebanyakan di sini memang ke universitas. Anyway, pada waktu pengumuman apakah saya lulus apa enggak, ada juga yang mikir oh kayaknya kamu nggak lulus ya kan. Kemudian teman saya yang satu kos, karena mereka lihat saya bagaimana tiap hari ya keseriusan saya, fokus saya untuk menggapai tujuan saya ini, jadi mereka kamu pasti lulus. Ada namanya Chris, Alec, siapa lagi ya, Samantha dan yang lain-lain itu teman-teman yang berkunjung juga, mereka udah tahu saya. Jadi support dari positivity dari mereka itu sangat bikin saya oh mereka aja yakin saya lulus, kenapa saya enggak ya kan. Dan saya sedikit ada rasa saya yakin saya akan lulus juga, tanpa ada rasa sombong ya kan. Well, ternyata saya cek online, saya lulus 3 universitas di sini, yaitu Hope University, Chester University, kemudian Liverpool John Moores University. Nah, saya pilih Liverpool karena itu adalah preference saya, karena dekat dan saya udah terbiasa dengan daerah di sini. Saya suka banget tinggal di sini. So, akhirnya saya masuk ke universitas, dan di sanalah itu terasa banget mimpi saya udah mulai ya nih, jadi kenyataan banget semuanya. Ini adalah puncak dari mimpi saya waktu kecil itu, yaitu menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Inggris lagi. Sorry ya, tapi kalau Inggris Amerika, kalian kuliah di Inggris Amerika, bukan bermaksud saya untuk membanggakan atau over proud, tapi memang kelasnya memang beda banget. Cara kuliah di sini pun juga beda. Profesionalitasnya sangat beda banget. Kemudian standar dari kuliah di sini sangat beda banget. Karena saya mendengar cerita dari teman-teman yang kuliah di Indonesia, saya pikir saya geleng-geleng kepala aja. Kenapa begitu? Karena di sini emang udah diakui, misalnya saya atau lulusan Inggris ini pergi cari kerja misalnya ke negara Asia misalnya ya, itu akan diprioritaskan karena mereka tahu. Saya ingat teman saya, si Chris, dia pergi ke Australia untuk bekerja sebagai perawat, langsung malah diundang-undang, dibujuk-bujuk ya kan, karena dia berasal dari Inggris, karena udah terbukti standar dari education di sini sangat tinggi. Maksud saya bukan Inggris saja, Swiss juga standarnya juga tinggi, negara-negara maju lainnya. Cuman karena kita mempunyai advantage, kelebihan, yaitu udah pasti bisa bahasa Inggris ya kan. Nah itu adalah salah satu keberuntungan kita untuk kuliah di sini. Ya, cerita tentang kuliah ya samalah seperti kuliah-kuliah di Indonesia, punya teman, masa-masa kuliah. Yang paling berkesan itu adalah di saat saya dipilih sebagai ketua mahasiswa. Jadi saya itu ketua mahasiswa, ada jaketnya. Sebentar saya liatin dulu. Kalau nggak salah dipinjam Daniel nggak sih? Karena dia mau liatin ke temannya kalau dia kuliah di sini. Anak gila itu. Ini adalah jaket bagi ketua mahasiswa grup. Jadi saya itu ini course representative, course rep. Jadi kalau ada mahasiswa yang bermasalah, itu ngadunya ke saya dulu sebelum mereka pergi ke dosennya. Di tempat di satu grup, saya nggak tahu di Indonesia apa, kalau kita kan punya grup, satu grup itu sekitar 27 mahasiswa misalnya ya. Nah, di situ bukan saya yang lebih tua, masih banyak lagi, kalau nggak salah sekitar 10 orang itu adalah mahasiswa yang berumur 25 tahun ke atas. Jadi semuanya mix ya, seperti saya bilang tadi, kita nggak ada di sini yang namanya karena kamu ini, karena kamu lebih tua jadi kamu jadi ketua, enggak. Malah ada yang teman saya itu umur 37 tahun, 32 tahun waktu itu. Ada juga yang baby 18 tahun. So semuanya itu dipilih karena nggak tahu, enggak ini kali ya. Ya,
Ya itulah lumayan berkesan juga diangkat sebagai ketua representatif selama 2 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tapi tahun ketiga saya mengundurkan diri. Karena apa? Karena saya merasa saya harus fokus juga ini untuk apa namanya itu untuk akhir tahun di universitas ini sangat penentu, yaitu 75% dari apa namanya itu dari hasil nilai kita itu diambil dari yang yang tahun ketiga. Nah, tahun kedua itu adalah 25%, yang tahun pertama itu nggak ada sama sekali. Tahun pertama itu hanyalah perkenalan modul aja. Jadi tahun kedua dan tahun ketiga itu sangat penting. Jadi ada kombinasi porsinya masing-masing. Jadi kalau kita di tahun ketiga itu kuat nilainya, maka kita akan bisa jadi salah satu mahasiswa terbaik, lulusan yang terbaik. Makanya saya putuskan, no, saya nggak mau ambil di tahun ketiga. Jadi saya nggak jadi course representative lagi. Ya, tahun pertama saya cuma dapat 70% nilai saya, yaitu udah termasuk golongan apa namanya itu nilai kategori tertinggi. Tapi tahun kedua saya turun melorot menjadi 68. Saat itu saya lumayan agak apa ya, agak down, agak disappointed, kecewa sedikit sih. Tapi waktu itu saya juga kerja juga karena situasi keuangan udah mulai oke, karena saya udah 4 tahun kerja di Inggris, udah simpan-simpan semua. Kemudian kalau nggak salah setelah tahun pertama itu saya mendapatkan PR, yaitu permanent resident. Jadi saya udah bisa dapat beasiswa juga dari apa namanya itu dari organisasi di sini. Kalau kita udah permanent resident, yang penting kita apply terus dan buktikan kalau kita itu akan apa namanya itu setelah tamat kita akan bekerja di sini, berdedikasi di sini. Dibantu ya sekitar kalau nggak salah 10 atau 20 juta dalam 3 bulan. Itu sangat membantu sekali, minimal itu udah bayar uang kos saya, tinggal belanja lagi buat makan, terus persiapan untuk membayar uang kuliah selama 3 tahun udah ada. Jadi ada pun yang berlebih, ya itu tadi nambah-nambah untuk biaya uang kuliah, atau untuk fun sama teman-teman. Nah ini juga karena motivasi tadi, karena keinginan itu tadi, keinginan untuk apa namanya itu mendapatkan yang terbaik buat diri sendiri ya, itu adalah motivasi yang terkuat sekali buat saya. Jadi saya itu belajar juga, buset, kadang sampai jam 3, jam 4 pagi, terus tidurnya cuma berapa jam, kerja, kuliah, terus balik belajar. Tapi di sini kuliah itu cuma 190 hari dalam 1 tahun. Jadi banyak lagi liburnya. Cuman tugas-tugas semua juga banyak kalau udah kuliah kan, nggak sama seperti yang di college. Bisa cuman apa namanya itu formalitasnya aja ya kan. Secara kalau saya belajar bahasa Inggris dulu di college, saya nggak harus ke sekolah sebenarnya. Karena di sini saya udah apa namanya itu udah ngomong bahasa Inggris juga sama orang kan. Jadi itu sangat-sangat sangat membantu banget, malah nomor 1 bantunya ya kan, support untuk saya bisa berbahasa Inggris karena komunikasi setiap hari sama orang lokal, lumayan, beberapa orang dari teman saya itu malahan kalau bikin tugas itu lihat tugas saya juga. Itu anehnya, ini orang Inggris kok nggak tahu ya kan. Tapi ya apa namanya itu nggak tahu, motivasi beda-beda mereka, mungkin kebutuhan beda-beda ya kan. Mereka cuman pergi kuliah terus lulus nggak lulus, tinggi nggak tinggi, mereka udah di Inggris. Kalau saya kan harus dapat nilai bagus sebenarnya. Bukan harus juga sih, tapi sangat membantu saya banget kalau saya tamat dapat nilai bagus. Insya Allah apa namanya itu perusahaan cepat ngambil saya untuk bekerja. Well, akhirnya di tahun setelah tahun kedua itu saya magang, karena di sini ada libur selama 4 bulan, yaitu dari Mei sampai September. Kita selesai ujian itu Mei di tahun kedua, nah kita masuknya September, jadi sekitar 4 bulan. Jadi saya ke Jakarta magang, langsung nyodorin kalau saya sekolah di Inggris, kuliah di Inggris, langsung diterima tanpa ini, yaitu saya sempat magang di akuntan Indonesia di Jakarta. Jadi apa namanya itu ya, mereka lumayan ini exciting dan saya exciting juga. Mereka orang-orang pintar-pintar banget, yang namanya
seluruh akuntan di Indonesia yang ingin jadi akuntan itu harus sekolah dulu sama mereka kan. Itu saya nggak mau bilang, pasti kalian tahu lah akuntan Indonesia yang ada di Menteng itu. Nah, di sanalah seluruh akuntan Indonesia mendapat sertifikasi. Jadi saya kerja di sana magang. Cuman karena karena saya bukan cari pengalaman aja sih, cari situasi bagaimana rasanya kerja dengan orang Indonesia. Dan saya lumayan tidak betah karena Jakarta. Sorry yang bagi Jakarta, karena saya lebih suka perdesaan, lebih suka kota kecil daripada kota besar. Saya nggak betah tinggal di Jakarta, jadi pekerjaan saya lumayan tidak saya sukai. Dan akhirnya saya mengundurkan diri setelah 1 bulan aja. Dan saya balik ke UK. Tapi pengalaman di institusi akuntan Indonesia ini memang benar-benar wow gitu. Maksudnya saya dikelilingi sama orang-orang yang hebat, akuntan-akuntan hebat Indonesia. Mereka is wonderful, pintar-pintar semua. So saya juga belajar dari mereka, mereka juga sedikit belajar dari saya, tapi saya yang banyak belajar dari mereka. Karena saya nggak pernah belajar akuntansi di Indonesia. Saya menganalisis perusahaan-perusahaan terkenal di Indonesia kalau nggak salah waktu itu, perusahaan-perusahaan besar yang yang beroperasi di Indonesia. Jadi saya belum pernah kerja sebagai akuntan, jadi itu adalah pengalaman yang sangat berharga sekali dan bagus buat CV saya setelah saya balik ke Inggris ya kan. Mereka akan lihat, oh anak ini pernah magang di Indonesia di di institusi nomor 1 di Indonesia. Ya, dibalik lanjutkan ke final year, yaitu tahun terakhir saya di universitas. Anyway, hunting lagi ya kan, buat tugas bla 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 bla. Dan ternyata ada satu momen yaitu saya terpengaruh. Jadi karena lingkungan juga, karena saya bareng sama teman-teman yang party, permasalahan. Waktu itu saya udah mulai umur masuk 30 ya kan. Jadi pressure, yaitu tuntutan untuk berumah tangga, kemudian tuntutan seperti ini, baik itu secara dari keluarga atau memang beban juga sih, karena saya juga orang Indonesia, Muslim. Dari pikiran itu secara alami udah ditanamkan semenjak kita kecil itu di Indonesia. Kita kecil, kita sekolah, setelah sekolah kita cari kerja, setelah kerja kita kan berkeluarga. Itu mayoritas kehidupan seperti itu kan di Indonesia. Kalau ada satu orang yang melenceng, itu akan dikritik ya. Maksudnya itu akan dibicarakan. Nggak tahu kenapa. Kenapa sih? Malahan ada yang bilang, oh jodohmu harus ini. Terus kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini dan begitu. Jadi kalau kehidupan kita itu, jalan kehidupan kita itu berbeda dari kebanyakan orang di Indonesia, itu akan menjadi suatu judgment, akan menjadi suatu beban. Kenapa lu belum punya anak? Kenapa lu belum nikah? Nah udah nikah, kenapa lu anakmu begini? Kenapa kamu nggak kerja? Oh God, ya kan? Itu kalau saya boleh jujur sama kalian penonton semua, itu adalah yang menyebabkan saya untuk tetap di Inggris dulu, karena belum agama saya sendiri, karena saya alhamdulillah diajari agama dari kecil, jadi itu nggak akan pernah hilang. Jadi saya tahu seorang muslim saya harus begini, harus begitu. Mungkin saya bukan seperti muslim yang lain bisa berceramah di depan orang tentang hadis dan segala macam, tapi syarat untuk menjalankan ibadah sebagai seorang muslim saya tahu, 100% saya tahu. Jadi saya nggak harus bertanya sama orang atau apa-apa. Nah ya, itu adalah salah satu tekanan juga sih. Mungkin bukan saya aja, banyak sekali orang-orang di Indonesia, karena kita itu beda ya. Kita itu punya vision,
punya pandangan hidup, punya tujuan hidup itu beda, pengen jalan hidup itu beda. Nah, di Indonesia, community kita, lingkungan kita itu, kalau kita berseberangan, maksudnya dalam arti kata kita jalannya kita lain, jalan hidup ini yang saya bilang, bukan jalan keagamaan. Keagamaan kan seharusnya kita memang harus sama, ya kan? Itu saya nggak bisa berdebat, karena apapun yang diajari di Al-Quran sebagai Islam agama saya, dan kalau orang yang Kristen pasti seperti ini, Islam seperti ini, itu nggak bisa dinegosiasi. Tapi kalau cara kehidupan orang, nikahnya kapan, jodohnya siapa, terus kerjanya di mana, pendapatannya berapa, dia beli apa, dia beli itu, tidak ada, tidak ada itu ketentuan. Mau rezeki sama jodoh itu Allah yang tahu. Jadi dengan semua perjuangan saya di masa saya kuliah, waktu itu terakhir, ujian terakhir semua udah, saya rasa it's okay lah. Saya waktu ujian itu juga ada kerasa ada sesuatu yang salah, tapi ya saya serahkanlah sama Allah. Ini adalah yang terbaik. Saya sudah melakukan yang terbaik, apapun hasilnya, yaitu udah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya dapat yang tertinggi, it's okay. Tapi kalau lulus, saya udah yakin saya pasti lulus, karena tahun kedua saya udah 68%, dan banyak sekali orang-orang di sini yang gagal, ya kan? Orang pribumi juga ada yang gagal. Nah, tapi saya memang berharap sekali saya mendapatkan lulus sebagai salah satu mahasiswa terbaik. Dan waktu itu bulan Mei saya pulang ke Indonesia, lihat orang tua, lihat keluarga, dan di saat saya di Padang, kalau nggak salah di Blok A itu, di Pasaraya, hari-hari ketentuannya itu, saya tahu sendiri, saya harus cek email hampir tiap jam. Nah, akhirnya saya, waktu di situ, saya lihat emailnya, Prang, saya adalah first class. Congratulations, katanya kan, kamu mendapatkan nilai salah satu mahasiswa terbaik. Dan, it's just amazing feeling. Saya merasa, right, ternyata mimpi saya udah selesai yang waktu kecil. Yang berikutnya itu adalah mimpi-mimpi kebutuhan, bukan mimpi yang saya bawa selama hidup waktu itu, dari kecil sampai saya ke Inggris. Saya udah merasa selesai. Chapter yang waktu kecil itu, waktu saya masih mengembala sapi itu, akhirnya alhamdulillah terbukti. Saya bisa buktikan dan saya sudah gapai. Habis itu saya uruslah visa untuk orang tua saya, untuk kakak saya, untuk paman saya, agar mereka bisa menghadiri wisuda saya. Nah, visa ke Jakarta, dan kalau nggak salah 1 minggu setelah itu selesai. Karena apa? Karena dapat undangan dari pihak universitas. Jadi mereka sangat mudah sekali kalau kita udah dapat undangan untuk keluarga untuk mengunjungi UK sebagai tamu di acara wisuda. Right? Bareng sama keluarga pergi wisuda, dan di tengah perjalanan saya ketemu sama artis itu Saskia. Ini biasa. Nggak main ini lagi. Apa? Nggak main ini. Enggak, lagi Si enggak. PPT. Kemarin Main. tapi nggak terlalu banyak emang kemarin. Oh. Di airport satu pesawat sama dia juga, cerita-cerita juga sama dia, sama Hanung juga, suaminya itu. Kayak orang biasa aja sih kita. Dan ya, wisuda, dan di sana adalah momen-momen terbaik atau yang paling tidak akan pernah saya lupakan, yaitu di saat keluarga atau ibu saya hadir, melihat ibu saya sebagai salah satu tamu dari acara wisuda. Kita wisuda itu di bangunan dulunya gereja, tapi sekarang udah dipakai sebagai fasilitas umum untuk acara-acara resmi. Yap, nama saya diumumkan. Ladies and gentlemen, will you please be seated? One of the great days of
That's me too, to Lucy. Hi, Lucy. I never put mine on. I can't be bothered. Whoa. Oh, this is nonsense. Can't be bothered. Such a hassle. Oh, what is that? What is that? Rafi Satria.